Saudara, tadi kita membaca surat Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Dan penulis surat Ibrani ini menjelaskan bahwa Yesus itulah imam besar yang dipilih dan ditetapkan Allah. Pernah berpikir ya, mengapa Tuhan membentuk jabatan imam besar? Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, nabi, imam, dan raja itu 3 jabatan yang Tuhan bentuk untuk menjadi mediator, pengantara antara Allah dengan umatnya. Loh, kenapa sih kok perlu mediator? Karena bangsa Israel itu tidak berani langsung berhadapan dengan Tuhan. Misalnya, ketika Tuhan Allah mau memberikan 10 perintah Allah melalui Musa. Saat itu mereka takut mendengar suara Tuhan. Di Keluaran 20 ayat 19 dikatakan begini. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Mereka itu manusia yang berdosa. Mereka cemar. Maka mereka ketakutan mendengar suara Allah. Jangan biarkan Allah langsung berbicara dengan kami. Nanti kami mati, katanya. Biarlah Allah berbicara dengan engkau, Musa. Kami mau mendengarkan engkau. Jadi saudara sekalian, manusia memerlukan mediator. Mediator di pihak Tuhan adalah nabi. Nabi membawa suara Allah kepada manusia dari atas ke bawah. Tetapi imam sebaliknya. Imam itu mewakili manusia untuk menghadap Allah dari bawah ke atas. Ya. Sebaliknya. Dan raja kita tentu tahu ya. Bangsa Israel sendiri yang meminta. Tuhan yang dialah raja bagi Israel, teokrasi. Tetapi bangsa Israel mengatakan, bangsa-bangsa lain, Amalek, Edom punya raja, kenapa kami tidak punya? Kami minta raja. Maka Tuhan memberikan mereka raja. Raja yang pertama siapa? Saul, ya. Kemudian diganti Daud dan seterusnya. Nah, saudara, jadi jabatan imam itu bersama dengan nabi dan raja adalah jabatan yang tinggi. Seorang imam dihormati, ditakuti oleh umat karena mewakili umat untuk menghadap Allah, memohon pengampunan dosa, memberikan korban, dan dia ketika bangsa Israel sudah menetap di Kanaan, mereka membangun bait Allah pada zaman Salomo, maka di bait Allah itu ada ruang Maha Kudus. Ruang itu tidak boleh dimasuki umat yang biasa. Imam pun sebetulnya tidak boleh. Hanya imam besar yang bertugas melalui undian. Ya. Setelah mereka terpilih untuk bisa memimpin ibadah, imam itu harus menyucikan dirinya sendiri. Supaya layak masuk ke ruang itu. Maka tradisinya, imam itu pinggangnya diikat tali. Ya. Talinya terurai keluar. Dan ruang Maha Kudus itu ditutup dengan tirai yang menutupi ruangan itu dari tempat di mana tempat itu tidak boleh dimasuki manusia lain. Ya. Ada tabut perjanjian.
Kalau imam itu tidak menguduskan dirinya sendiri dan masuk ke ruang itu, dia mati. Siapa yang berani mengeluarkan mayatnya? Ditarik aja talinya ya. Ya, itu tradisinya begitu. Nah, Saudara, ketika Yesus disalib, dikatakan Alkitab tirai yang menutupi ruang Maha Kudus itu sobek dari atas ke bawah. Ingat cerita itu kan? Jadi Yesus itu sebenarnya pada saat mati di kayu salib, Yesus sudah menjadi imam yang masuk bukan membawa darah domba binatang itu, tetapi darahnya sendiri. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya ikut masuk karena iman percayanya. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi Yesus itu imam besar yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani bukan karena keturunan Harun, karena suku Lewi, bukan, tetapi menurut peraturan Melkisedek. Ya, Melkisedek itu siapa? Jauh sebelum ada bangsa Israel, pada zaman Abraham, Melkisedek itu sudah ada dan dia memberkati Abraham. Lalu Abraham memberikan 1/10 dari hasil miliknya diberikan kepada Imam Melkisedek. Jadi Yesus itu adalah imam besar menurut kehendak Tuhan, bukan aturan-aturan manusia. Harus suku Lewi, harus mereka yang dipilih manusia, tidak. Ya. Tidak menurut aturan manusia, tetapi karena kehendak dan penetapan Tuhan Allah sendiri. Nah, saudara, ketika Yesus berdoa di taman, Yesus disalibkan, kalau kita ingat, Yesus pernah berdoa bagaimana? Ya Bapa, kasihanilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah perkataan seorang imam, mengampuni. Seolah-olah tangan kanan memegang Bapa, tangan kiri memegang umat manusia, lalu dipersatukan, didamaikan. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah imam mendamaikan. Nah, saudara, pertanyaan saya, pada zaman sekarang ini, masih adakah jabatan imam itu? Seperti dalam perjanjian lama? Tidak ada. Ya. Jadi, sebenarnya imam itu tidak ada lagi. Kenapa kok tidak ada? Sebab setelah Yesus menggenapi jabatan imam itu dengan cara yang sempurna, memberikan dirinya sendiri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka jabatan imam itu sudah tidak diperlukan lagi, tetapi terhisap, fungsinya terhisap di dalam imamat orang percaya. Seperti yang dikatakan dalam surat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi semua orang percaya, kita semua punya fungsi imamat, ya, punya fungsi kenabian bagi sesamanya. Kita perlu menyampaikan firman Tuhan. Orang yang sedang susah, kita hiburkan, ingatkan akan firman Tuhan. Kita mendoakan dia, doa syafaat. Itulah tugas imam. Ya. Nabi dan imam pengantara. Nah, saudara, kita beralih dalam bacaan kita di dalam Injil Markus pasal 10 tadi.
Diceritakan Yakobus dan Yohanes itu mendekati Yesus. Mereka bertanya, "Guru, kami harap engkau mengabulkan permintaan kami." Yesus bilang, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Yakobus dan Yohanes mengatakan, "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak. Seorang di sebelah kananmu, seorang di sebelah kirimu." Mengapa, saudara, Yakobus dan Yohanes kok minta permintaan itu? Karena mereka itu memahami kalau Yesus itu datang sebagai Mesias, mereka mempunyai pemahaman Mesias itu seorang raja. Raja tapi raja dunia. Raja yang memimpin suatu kerajaan seperti Raja Daud. Pada waktu Israel dipimpin oleh Raja Daud, mereka mengalami kejayaan. Jadi banyak orang Israel itu berharap kapan Mesias datang, membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Mereka berharap, oh Yesus ini mungkin Mesias, benar nih Mesias nih. Maka Yakobus dan Yohanes minta, kalau engkau datang nanti sebagai Mesias, sebagai Raja, izinkanlah kami duduk di sebelah kirimu dan kananmu. Kenapa kok minta seperti itu? Karena mereka merasa bagian dari keluarga Yesus. Ya, jadi ibu mereka Salome, ya, itu saudara kandung Maria. Ya, jadi Yakobus dan Yohanes ini sebenarnya adalah saudara sepupu dengan Yesus secara jasmani. Jadi kalau masih saudara, ya boleh dong kolusi. Ya. Kalau Yesus jadi raja, maka izinkan kami jadi perdana menteri. Ya. Jadi mereka minta karena ada hubungan keluarga. Tetapi Yesus saat itu mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Cawan yang harus Yesus minum itu apa? Apakah jamu? Apakah minuman lain? Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata apa? Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini tidak kuminum. Ya. Jadi cawan itu lambang penderitaan, lambang korban yang akan dijalani oleh Yesus. Dan itu yang tadi kita baca dalam Yesaya 53. Dia dihina dan dihindari orang. Dia kita melihat mukanya pun kita membuang muka. Kita tidak suka. Dia dihindari orang. Itulah cawan pahit yang harus Yesus minum. Yakobus dan Yohanes ketika Yesus mengatakan, apakah kamu sanggup meminum cawan yang harus kuminum? Yakobus dan Yohanes tadi mengatakan spontan menjawab, kami dapat. Ya, dari sini kita ingat ketika Yesus bilang kepada murid-murid, iblis menuntut supaya menampi kamu seperti gandum, tetapi aku sudah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Saat itu Petrus nyeletuk gimana? Tidak Tuhan, semua orang meninggalkan engkau, semua orang menyangkal engkau, aku tidak. Ya, ini persis sama seperti Yakobus dan Yohanes. Bisa kok, kami sanggup minum cawan. Ya. Tetapi mereka lemah. Petrus ternyata menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok.
Petrus sudah 3 kali menyangkal. Jadi Yakobus dan Yohanes pun sebenarnya tidak tahu apa yang mereka minta. Minum cawan yang Yesus minum. Mereka pasti tidak mengerti apa yang diminta. Tetapi apakah Petrus dan Yohanes itu selama-lamanya memang tidak sanggup? Apakah Petrus selama-lamanya gagal dalam mengasihi Tuhan dengan setia? Saudara, kalau kita mengikuti sejarah di luar Alkitab, rasul-rasul Yesus, 12 murid, kecuali Yudas itu memang matinya menderita. Ya. Petrus itu sampai mati disalib dengan kepala di bawah. Pernah dengar ya? Yakobus mati dibunuh. Yohanes mati sampai mati, tapi dia tidak mati. Dia dibuang di Pulau Patmos, ya. Dan rasul-rasul yang lain kecuali Yudas itu matinya karena penderitaan, dianiaya pada masa Romawi. Jadi mereka itu ternyata memang sanggup, dan itu dinubuatkan Yesus. Yesus menubuatkan Petrus, pada waktu kamu masih muda, kamu mengikat orang untuk membawa kemana engkau mau. Tapi setelah engkau tua, orang lain akan mengikat tanganmu sendiri dan pergi ke tempat yang tidak kamu kehendaki. Itu nubuat tentang kematian Petrus. Dan Yakobus, Yohanes pun juga mengalami. Jadi kalau begitu, mereka sanggup meminum cawan itu dengan kekuatan apa? Ya. Inilah mereka dengan kekuatan Tuhan Allah yang menopang mereka, yang menggantikan dosa mereka. Nah, saudara, melalui hal ini kita hari ini mengupas tema keluarga yang menghamba. Nah, apa sih hubungannya? Apa yang tadi 2 perikop ayat Alkitab yang kita renungkan itu berbicara apa tentang keluarga? Kok rasanya tidak berbicara apa-apa tentang keluarga? Saya memberikan 2 catatan saja. Yang pertama adalah sekalipun pria dan wanita itu setara di dalam iman Kristen, tidak ada pandangan bahwa pria lebih tinggi daripada wanita. Tidak. Sama di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab tetap memberi peran yang berbeda antara suami dan istri. Suami punya peran sebagai imam di dalam keluarga. Imam yang menjembatani anggota keluarganya untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Suami perlu mengasihi istri dan anak-anaknya seperti Kristus mengasihi jemaat. Karena di dalam iman Kristen, Allah sendiri yang menentukan suami adalah kepala istri. Sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Efesus 5 ayat 23. Jadi peran suami itu bukan hanya cari duit, ya, bukan hanya menjadi pemimpin. Memang demikian pemimpin, tetapi perlu memberikan perhatian seluruh keluarganya. Apakah bisa membawanya dekat pada Tuhan? Ya, seringkali kan terbalik ya. Urusan anak sekolah minggu atau enggak itu urusan ibu, istri, ya. Sehingga kita para suami sibuk bekerja. Sebenarnya tidak, ya. Suami adalah imam, bukan istri. Istri menopang. Inilah
yang perlu kita pelajari. Ingat, imam itu membawa orang lain kepada Allah. Jadi, hal ini berbicara kepada saudara-saudara para suami, mempunyai rancangan Tuhan itu terjadi di dalam keluarga kita, agar kita memberikan perhatian kepada kebutuhan rohani anak-anak kita. Nah, hal yang kedua, saudara, kita diingatkan atas permintaan Yakobus dan Yohanes tadi duduk di sebelah kiri dan kanan Kristus. Sesungguhnya kita juga seperti Petrus, seperti Yakobus, seperti Yohanes yang tidak mampu mengasihi keluarga kita dengan kekuatan sendiri. Kalau kita sok sesumbar, ya, sebelum keluarga dibentuk, masih pacaran itu masih bisa sesumbar, ya. Aku mengasihimu, walaupun hujan badai, hujan api sekalipun, kita lewati semua kesulitan ini. Ya, itu sesumbar kita karena masih pacaran, ya. Tapi kalau sudah mulai, Pak, nanti bisa jemput nggak? Ya, nanti kalau nggak hujan, ya. Kalau sudah mulai nikah, nggak gampang loh, ya, mengorbankan diri, melayani. Seringkali kita demikian. Ya. Nah, saudara, itulah Yakobus dan Yohanes. Kami dapat minum cawan yang kau minum. Ya, Petrus juga begitu. Semua orang meninggalkan engkau, aku tidak. Ya, membanggakan kekuatannya sendiri. Tetapi pada akhirnya memang mereka dapat. Mereka semua para rasul itu mati dengan setia mengikut Kristus. Tetapi mereka kok sampai bisa akhirnya begitu baik itu karena Tuhan yang menopang. Jadi sesungguhnya hidup keluarga kita ini Tuhan yang membentuk. Bukan mau-maunya kita. Firman Tuhan mengatakan, Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Memang kalau Daniel sama Clara mau menikah, pasti rancanganmu, maumu sendiri kan? Tetapi sebenarnya di balik itu ada tangan Tuhan yang sedang merancang, ya, keluarga. Jadi kalau kita menyadari kebenaran Mazmur 127 ini, maka keluarga kita akan semakin dikuatkan. Terkadang kalau ada keluarga yang konflik, suami istri konflik, istrinya mulai berandai-andai. Aduh, tahunnya gitu aku terima yang pacar yang pertama dulu itu, hidupku barangkali lebih bahagia. Tidak. Ya. Tidak. Tuhan tidak menentukan, jangan berandai-andai. Kalau suamiku kayak Tom Cruise, ya. Wah, hidupku pasti bahagia. Demikian juga suami berandai-andai. Kalau istriku penuh kebajikan dan cantik seperti bintang film itu, pasti hidupku bahagia. Sama yang dulu itu sebenarnya aku kecewa yang sekarang. Tidak. Semuanya itu jangan lagi kita pikirkan. Karena Tuhan sudah mempertemukan itu, punya rencana. Kenapa aku diberikan istri, diberikan suami seperti ini? Itu rencana Tuhan. Ya. Biarlah ketika Tuhan mempertemukan dengan seorang yang punya kelemahan ini, supaya aku bertambah kesabaranku. Supaya aku menumbuhkan karakterku,
Saya amati suami istri yang terus langgeng sampai akhirnya terus setia. Justru karena perbedaan, ya, yang saling melengkapi. Dan biarlah hal itu terjadi di tengah keluarga kita. Ketika kita mau berperan melayani seorang imam yang memimpin dan melayani seluruh umatnya. Seperti Kristus, imam besar yang agung menurut Melkisedek. Amin.